Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullah fi sirri wal alan wajtanibut taghut ma jahara wa ma batan. Liqauli ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila amalan laisa bihi amruna fahuwa raddun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa bisa bertakwa kepadanya dan senantiasa bisa melaksanakan syariatnya, syariat pekanan, yakni salat Jumat secara berjamaah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum dan sesudahnya, mari sama kita memperbaiki niat kita yang berhadir di tempat ini semata-mata karena Allah dan dengan mengharap ridhonya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini tentu tidak lama. Hanya sebentar saja yang Allah kasih jatah kita hidup di dunia ini. Berkisar sekitar 60 atau 70, 80, sedikit sekali yang 90 tahun. Tentu dengan kehidupan yang sebentar ini kita harus mampu memanfaatkannya. Karena jika salah kita hidup di dunia ini, maka menimbulkan penyesalan nanti di akhirat. Kehidupan yang sebentar ini menentukan bagaimana nanti kita bisa hidup di akhirat. Salah di dunia, maka menimbulkan penyesalan dan penderitaan nanti ketika kita hidup di akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita supaya kita dalam kehidupan yang sebentar ini tidak salah mengambil sikap. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah dengan segenap kemampuanmu, dengan tangan, kaki, harta, kekuasaan, apapun yang kita punya, carilah untuk kebahagiaan kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa, kata Allah, tentang hidupmu di dunia. Dari ayat ini, pahamlah kita bahwa ada dua saja menjadi pesan dalam ayat ini tentang bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah tujuannya adalah mencari kebahagiaan kampung akhirat dan dengan tidak melupakan hidup kita di dunia. Adapun porsi dunia Allah katakan wala tansa, hanya Allah katakan jangan lupakan. Itu saja. Namun tujuan utamanya adalah mencari kebahagiaan kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Allah ingatkan kita semua dengan ayat ini? Karena Allah tahu jika tidak diingatkan, maka cenderung manusia itu akan mencari dunia saja. Padahal kita tahu sifat dunia ini, kata Allah dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Dan tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah, kecuali hanya kesenangan yang menipu. Saya ulangi, tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah, merupakan sebuah kesenangan yang menipu. Jadi siapapun orangnya, manusia manapun dia, jika dunia menjadi prioritas utamanya, maka pasti dia tertipu, kata Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada anggapan bahwa kita bersungguh-sungguh saja mencari dunia ini belum tentu dapat, apalagi tidak bersungguh-sungguh. Maka anggapan ini atau pemikiran ini Allah patahkan dan Allah jawab dengan sebuah ayat dalam Quran surah As-Surah ayat ke-27. Allah mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, "Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsihi." Kata Allah, siapa yang ingin kebahagiaan atau keuntungan negeri akhirat, maka akan kami beri dunia juga bersamanya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi siapa yang ingin mencari keuntungan kehidupan dunia, kami akan beri bagian sebahagian saja, kata Allah. Kami akan berikan, tapi sebahagian saja. Tidak mungkin semuanya. Tapi ingat, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi bagiannya nanti di akhirat tidak akan mendapat apa-apa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jika mencari akhirat, dunia akan mengikut. Jika hanya mencari dunia, maka tidak akan pernah cukup. Selalu kurang dan terus kekurangan. Seperti meminum air di lautan, akan semakin haus dan terus sampai tidak ada akhirnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernyataan ini, jika mencari dunia tidak akan pernah cukup, bisa kita buktikan dengan siapa orang yang paling kaya di negeri ini. Tercatat orang yang paling kaya di negeri ini mempunyai aset sekitar 200 triliun. Pertanyaannya adalah, berhentikah dia mencari harta? Jawabannya tidak. Karena dunia ini semakin dicari, semakin kurang. Tidak pernah cukup. Tapi anehnya, setelah kita semua atau mereka itu mempunyai aset triliunan rupiah, dan pada saatnya dia mati, aset yang dikumpulkannya seumur hidupnya itu ditinggalkannya dan dinikmati oleh orang lain. Inilah puncak manusia tertipu. Dicarinya harta mati-matian, dan ketika mati ditinggalkannya untuk orang lain, dan dia di dalam kubur sendirian, entah bersama siapa. Kalau ada amalnya, bersama amalnya. Namun jika tidak, harta yang diusahakannya akan ditinggalkannya. Anak dan istrinya mungkin ikut mengantarkannya ke kubur, mobilnya mungkin ikut, tapi setelah itu pasti mereka juga akan kembali, dan tinggallah dia di dunia, di dalam kuburnya sendirian. Dan ini adalah puncak manusia tertipu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka benarlah kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan sebuah kesenangan yang menipu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tentu di awal tadi kita sudah mengingatkan, kita juga semua sudah tahu betapa usia kita di dunia ini tidak terlalu lama. Antara 60, 80, mungkin ada yang 90. Namun setelah itu kita mau hidup di mana? Tentu kita akan pergi ke akhirat. Adakah kehidupan di sana? Ya. Kehidupan kita setelah di dunia ini adalah hidup selama-lamanya di negeri akhirat. Tapi bagaimana kualitas kita hidup di akhirat, itu ditentukan dengan kualitas kita waktu hidup di dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah makanya Allah tadi mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu, atau ambil bagianmu di dunia ini secukupnya saja.
Kita tentu makan sepiring cukup, walaupun 4 piring pun masuk juga. Tapi yang 3 piring itu bisa jadi penyakit. Maka alangkah cerdasnya jika 1 piring saja yang kita makan, 3 piringnya kita kirim ke akhirat dengan cara disedekahkan, disodakohkan, diinfakkan. Apakah kita mau nanti di akhirat kita hidup di dalam kubur tidak ditemani oleh siapa-siapa? Padahal harta yang kita usahakan di dunia jutaan kita tinggalkan dan dinikmati oleh orang lain. Maka yang cerdasnya adalah kirim harta yang kita usahakan di dunia ini melalui sedekah, wakaf, zakat dan lain sebagainya untuk menemani nanti kita ketika kita hidup di akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita hari ini dengan kondisi bangsa ini yang terserang sebuah wabah. Ini adalah peringatan dari Allah kepada kita. Supaya apa? Supaya kita semuanya ingat mati. Tidak melulu pikirannya dunia saja. Tapi anehnya, makin Allah beri wabah ini, bukannya ingat mati, tapi kebanyakan dari manusia hari ini malah takut mati. Jemaah yang dirahmati Allah, takut mati dan ingat mati ini berbeda. Takut mati itu penyakit, sedangkan ingat mati itu adalah sebuah kecerdasan. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat dalam sebuah hadis, ayul mukmin akyas ya Rasulullah. Rasul ditanya, wahai Rasulullah, manakah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas itu? Rasul menjawab, aksaruhum lil mauti jikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidad. Orang Islam yang cerdas itu adalah, kata Rasul, orang yang banyak mengingat mati dan membuat persiapan yang sebaik-baiknya untuk kematian itu. Wa ahsanahum lima ba'dahu istidad, dan membuat perbaikan persiapan yang sebaik-baiknya untuk kematian itu. Itulah orang mukmin yang cerdas. Jadi dalam agama kita, kecerdasan seseorang itu bukan diukur dari titelnya, gelarnya, bukan. Tapi siapa yang banyak mengingat mati dan membuat persiapan yang sebaik-baiknya untuk kematian itu, kata Rasul, inilah orang yang cerdas. Sedangkan takut mati itu adalah sebuah penyakit. Rasul pernah ditanya dan pernah berkata dalam sebuah hadis kepada para sahabat, nanti, kata Rasul, di akhir zaman jumlah kalian ini akan banyak sekali, kata Rasul, tapi kalian tidak bermanfaat seperti buih di lautan. Tidak ada yang menakuti kalian, tidak ada yang segan sama kalian, kata Rasul. Sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Hari ini saja dengan jumlah kita yang sedikit, orang semua takut sama kita. Kalau kita berperang kita selalu menang. Rasul menjawab, karena pada saat itu jumlah kalian yang banyak itu, kalian terserang sebuah wabah penyakit yang disebut dengan wahan. Ditanya, wamal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Itu adalah sebuah penyakit hubbud dunya wa karahiyatil maut. Itu adalah penyakit terlalu cinta kepada dunia dan takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati. Makanya disebutkan bahwa takut mati itu adalah penyakit. Jadi siapa saja di antara kita hari ini yang takut mati, maka ada penyakit di dalam dirinya. Segeralah bertobat dan banyak-banyak beristighfar untuk kesembuhannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, sebenarnya wabah ini harusnya mengingatkan kita untuk kembali banyak-banyak mengingat mati dan bukan sebaliknya malah takut pada kematian. Karena sesungguhnya ada atau tidaknya wabah ini, manusia itu pasti akan merasakan sebuah kematian. Mungkin ini saja khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama adalah hidup kita di dunia ini tidak terlalu lama, hanya sebentar saja. Namun kualitasnya menentukan kehidupan kita nanti di akhirat. Dan jadilah orang yang cerdas, yaitu orang yang banyak-banyak mengingat kematian
dan membuat persiapan yang terbaik untuk kematian itu. Dan janganlah takut mati, karena semua manusia pasti akan merasakan kematian. Muda, tua, dimanapun tempatnya, semua kita pasti menjumpai yang namanya kematian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.